How are you today? I hope you are happy, you are healthy, and you are safe. Stay at home. Today, Miss Erna will discuss about many things. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian hari ini? Senang sekali bertemu dengan kalian lagi. Hari ini Miss Erna akan membahas banyak hal seputar pembahasan soal. Jadi, kita akan membahas tentang soal-soal deskriptif person yang sudah kalian kerjakan kemarin, ya. Jadi ketika kalian mengerjakan kemarin, banyak beberapa hal yang kalian belum paham dan akan saya kupas tuntas pada materi hari ini. Siap anak-anak? Mari kita belajar bersama untuk membahas soal tentang deskriptif person agar kalian nanti pada ujian PTS bisa mengerjakan. Oke, are you ready kid? Let's study English. Baiklah anak-anak, kita bahas soal yang pertama. Kalian lihat slide di samping ya. Number 1, what color is Will Smith eyes? Ya, apa color itu menanyakan warna. Warna dari Will Smith eyes. Kamu artikan yang belakang dulu, eyes dulu, mata. Apa warna matanya Will Smith? Kalau kalian dapat soal seperti ini, kalian lihat teksnya dulu. Cari kata eyes karena yang ditanyakan adalah mata. Jika sudah ketemu, kalau di sini kamu lihat, berarti teks di situ ada di paragraf kedua yang bicara tentang eyes. Berarti jawabannya adalah A, B, C, D. Jawabannya adalah C, black. Black eyes, ya. Jadi nomor 1 adalah jawabannya C. Ya. Ini rata-rata banyak anak-anak yang jawabannya benar. Berarti kalian udah paham. Number 2, how is Will Smith character? Nah, untuk soal yang nomor ini, kemarin Miss Erna lihat di Google Form, ternyata masih banyak anak-anak yang salah pada soal nomor 2 ini. Hanya sekitar 35 anak yang menjawab benar pada soal nomor 2. How, kalian masih ingat nggak? How itu menanyakan apa? Iya, how itu menanyakan tentang bagaimana, ya. Jadi kalau ada pertanyaan how itu menanyakan bagaimana keadaan, ya. Bagaimana Will Smith karakter? Karakter itu adalah sifat, perilaku. Perilaku si Will Smith itu bagaimana? Nah, kalau kamu lihat di teks itu kan nggak ada tulisan karakter. Berarti kalian harus menyimpulkan karena ini adalah pertanyaan tersirat. Menyimpulkan dari teks di atas, ya, teks yang menggambarkan tentang Will Smith. Kira-kira karakter atau bentuknya Will Smith itu seperti apa? Kamu cocokkan pada teks, kemudian kamu lihat di ABCD-nya. Ya, ada good looking, ada young, ada tall, ada serious, ya. Berarti kalau kita bicara tentang karakter itu kita bicara tentang sifatnya, bukan bentuk tubuhnya. Kalau tall kan nggak mungkin. Nah, berarti yang kita jawab adalah karakternya. Yang menggambarkan karakter itu adalah intelligent and serious. Karena di sini pilihannya hanya ada kata serius, berarti yang itu yang kalian pilih. Ya nak ya, paham nggak? Berarti nanti jawaban kita kalau ada pertanyaan how is Will Smith karakter, berarti jawaban kita adalah serious. Ya, berarti jawabannya adalah D. Paham ya? Oke, sekarang kita akan membahas soal nomor 3. Pertanyaannya adalah how is Danny DeVito bodies? Berarti kita akan membahas tentang bentuk fisiknya karena berhubungan dengan body, ya, tubuh. Berarti kamu lihat teksnya. Teksnya berarti yang kamu lihat adalah tentang Danny DeVito. Yang atas abaikan, ya. Ini menanyakan tentang bentuk tubuhnya, tentang Danny DeVito. Pilihannya adalah ada kata short, well-built, kemudian bald, and tall. Kata
sifat yang menggambarkan tentang tubuhnya Danny DeVito adalah pilihan kalian yang mana anak-anak? Yes, okay, good. Jawabannya adalah short, pendek ya. Sesuai dengan paragraf kedua tentang Danny DeVito itu ada tulisan Danny DeVito is short and heavy. Dia itu pendek dan juga heavy, gemuk, berat. Nah, berarti pilihan kalian adalah A. Ini jawaban banyak yang betul kalau untuk soal nomor 3. Sekarang kita nginjak soal nomor 4. Who has green eyes? Kita bicara tentang fisik, yaitu eyes, tentang mata ya. Kemudian pertanyaan who artinya adalah siapa. Berarti nanti jawabannya adalah nama orang. Nah, kamu lihat teksnya yang berhubungan dengan green eyes, mata yang berwarna hijau. Kamu lihat di teks, cari kata eyes, cari kata green. Nah, ada pada paragraf 2 atau paragraf 1? Yes, benar, ada di paragraf 2. Ada kata green eyes. Berarti yang memiliki mata warna hijau adalah A, B, C, D. Jawaban kalian yang mana? Oke, jawabannya adalah B, yaitu Arnold ya. Nomor 4 jawabannya adalah B. Next. Soal nomor 5, kita akan membahas tentang teks tentang Miss Elizabeth. Nah, soal nomor 5 kalian perhatikan baik-baik. Ada pertanyaan, what is Miss Elizabeth? What itu artinya apakah? Tetapi ketika what diikuti nama orang, itu artinya berubah nak ya. Jadi artinya what kalau diikuti nama orang itu artinya berubah jadi apa pekerjaan Miss Elizabeth. Nah, kamu lihat di sini Miss Elizabeth itu berdasarkan deskripsi di atas. Yang baris pertama itu adalah Miss Elizabeth is the name of my teacher. Jadi jelas terlihat di situ pekerjaan Miss Elizabeth itu adalah seorang guru. Berarti jawabannya adalah she is a teacher. Yes, okay, right. Jawabannya adalah nomor 5A. Ya. Nomor 6 sekarang. She is 28 years old. What does she refers to? Ya. Ini pertanyaan refers to tentang pronoun she. She itu artinya adalah dia perempuan. Kalimatnya berbunyi she is 28 years old. Dia berusia 28 tahun. Dia perempuan di sini mewakili siapa? Kalau kalian ada pertanyaan refers to seperti ini, kamu lihat kalimat sebelumnya, ya. Kalau she itu kan dia perempuan, orang. Berarti nanti hubungannya dengan nama seseorang, nama orang perempuan, ya. Nama yang dijelaskan di sini adalah siapa, nak? Ya, Mrs. Elizabeth, Miss Elizabeth. Berarti jawabannya adalah A, B, C, D. Jawabannya adalah D. Nomor 6 itu jawabannya adalah D. Itu ya anak-anak. Next, number 7. How long does Miss Elizabeth teach in primary school? Soal nomor 7 itu banyak dari kalian yang salah. Kemarin sudah Miss Emma lihat di Google Form, prosentasi untuk kesalahan nomor 7 itu paling banyak ya. Banyak anak yang tidak bisa menjawab untuk soal ini. Banyak anak yang menjawab salah. Kalian tahu artinya how long? How long itu artinya berapa lama. Bisa juga berarti berapa panjang. Tergantung konteksnya atau teksnya. Kalau konteks di sini, how long does Miss Elizabeth teach in primary school? Miss Elizabeth mengajar di primary school. Berarti nanti konteksnya kita bukan berapa panjang, tapi berapa lama. Menanyakan waktu mengajarnya Miss Elizabeth di primary school. Gitu ya anak-anak. Jadi kalau ada pertanyaan kita menggunakan how long, itu selain artinya berapa panjang, bisa juga berarti berapa lama. Kamu lihat di teks ya, di teks itu tentang Miss Elizabeth itu ada di baris terakhir nomor 2.
ya. She has been my teacher for 1 year. Ya. Dia pernah menjadi guru saya selama 1 tahun. Berarti dia di sini mengajar selama 1 year, 1 tahun. Ya, berarti pilihannya A, B, C, D. Mana? Ya, a year. Ya, 1 tahun. Itu ya. Next, kita akan bicara tentang my father. Teks yang ditanyakan di sini adalah my father. Deskripsi tentang ayah saya. Pertanyaannya, number 8. What is the writer's father likes? Ya, what? Ya, kalau tadi what diikuti nama orang itu menanyakan pekerjaan. Tetapi di sini kamu lihat pertanyaannya, what belakangnya diikuti like. Ya, selain orang diikuti dengan like. Jadi kalau what belakangnya diikuti like itu artinya seperti apa. Diingat-ingat ya. Ya, jadi ini artinya what is the writer father like, itu artinya seperti apa ayahnya penulis. Ya, ayahnya penulis itu orangnya seperti apa ya? Nah, kita lihat di teks, ayahnya penulis itu digambarkan di paragraf 1. Ada orangnya good, handsome, high body, tubuhnya tinggi, curly black hair, rambutnya curly, brown skin, bobotnya kira-kira 70 kg. Paragraf 2 juga masih ada friendly, ya, help people else, ya. Oke, berarti karakter yang menggambarkan tentang ayahnya penulis itu kamu pilih number 1. He is handsome. Number 8, ya. He is good and careless, ya. Careless itu tidak ada di pilihan, ya, tidak ada di teks. Berarti nomor A itu salah. Impatient and shy. Impatient ada tapi shy tidak ada, ya, berarti salah. Next, friendly. Friendly ada. Helpful juga ada. Berarti yang menggambarkan tentang ayah saya seperti apa itu jawabannya adalah C. Friendly and helpful. Ya. Number 9. Why does the writer very dear with his father? Because bla bla bla. Why itu artinya mengapa. Jadi menanyakan tentang alasan, ya. Mengapa the writer penulis sangat dear dengan the father, sangat sayang dengan ayahnya. Bila ada pertanyaan why, mesti jawaban kita pakai because, karena, ya. Oke, berarti jawabannya adalah because he is handsome. Saya sayang dengan ayah saya karena dia handsome. Bener nggak? Kalau kalian masih ragu, kamu lihat di teks, ya. Di teks cari kata dears. Ada di paragraf 2, ya. I'm very dear's father because he always love his family. Saya mencintai ayah saya karena dia sangat mencintai keluarganya. Berarti jawabannya A, bener nggak? Ya, salah. Sekarang yang B. He help people else. Suka menolong, salah. C. He is careless. Careless, no. He always love his father, his family. Dia sangat mencintai family-nya. Yes, good, benar. Berarti jawabannya adalah D. Yes, okay. Next, terakhir, number 10. How is the writer father hair? Yang ditanya di sini adalah hairs, rambut. Bagaimana rambut ayahnya penulis? Kamu cari mana tulisan hair. Hair itu ada di paragraf 1, baris kedua. Ketemu anak-anak? Curly and black hair. Ya, berarti jawabannya A, B, C, D. Yes, okay, correct answer. Jawabannya adalah C. Banyak dari kalian yang menjawab ini adalah benar, ya. Oke, sampai di sini sudah paham ya anak-anak? Jangan lupa kalau besok kalian mengerjakan itu yang hati-hati. Pahami benar-benar soalnya. Well, gimana anak-anak? Sudah paham tentang pembahasan soal hari ini?
Oke, saya harap ini merupakan bekal kalian untuk siap menghadapi UTS besok. Dipelajari anak-anak, dicatat poin-poin apa yang kalian belum paham. Harapan Miss Erna agar kalian minggu depan bisa mengerjakan soal-soal tes ujian tengah semester. Semangat belajar! Kalian lihat di belakang adalah background sekolah kita yang baru. Bisa kalian lihat kelas-kelas yang kosong. Harap Miss Erna kita bisa bertemu lagi untuk pembelajaran besok, ya. Tetap semangat belajar anak-anak. Stay safe, stay healthy, stay at home. Semangat anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.